saat itu aneh gitu. Umpama kita ke dokter, kita terima, ya kamu kena sakit HIV, udah pulang tuh, nggak ada obat, nggak ada apa, nggak ada anjuran, nggak ada nasihat, Edukasi gitu. nggak ada. Kamu harus semangat gitu, nggak ada. Pernah ngerasain setengah mati dapat obat di tangan, masuk ke ruang rawat, kliennya meninggal. Jadi udah terlambat. Dulu tuh kita yang ngalamin begitu tuh sering banget loh. Kematian di depan mata tuh kita sering banget. Maksudnya penggiat yang dilatih untuk mandiin jenazah. Luar biasa ya. Gak ada yang mau tuh begitu dia udah meninggal, gak ada yang mau megang karena stigmanya memang kalau kita nyentuh aja tertular gitu kan. Jadi akhirnya udah kita yang bergerak. Dan kalau misalkan CD4-nya masih di atas 200, belum yang drop belum mau banget pingsan gitu ya, kan? Nggak bisa. Udah gitu nggak kayak sekarang ya, ARV enak banget 1 butir sehari. Olive enak loh sekarang loh. Jadi jangan disia-siakan fasilitas yang ada ya. Itu loh ini namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di BTS episode 4. Bincang tanpa stigma. Dan kali ini kita akan langsung saja kupas tuntas masih dengan isu HIV. Kak Egi lanjutin, silakan. Ya, hari ini kita sudah bersama pegiat HIV senior di Kota Bekasi. Siap senior. Langsung saja kita kenalkan Bung Fajar dan Kak Putri. Oke, selamat datang Bung Fajar, Bung banget gak tuh ya kan? Mbak Put. Udah lama gak ketemu, makin tampan Bu. Kakak makin loh. maco. Kayaknya gue ngerasa sama bung-bungan gitu, gimana ya? Timur rasanya ya kan? Pada sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Mantap. Nggak datang ke sini kalau nggak sehat. Nggak, takutnya kan pura-pura sehat. Oh iya. Gitu. Dalamannya sih nggak tahu ya. Siapa tahu hatinya lagi rapuh. Benar. Galau. Iya. Ya jadi Bung Fajar sama Kak Putri ini adalah tadi yang saya bilang, saya kayaknya kaku banget ya. Saya Sepol. Saya Upin. Saya Islam. Mabuk Islam. Adikku saya Islam. Saya nggak tahu. Saya wassalamualaikum bro. Yang gua bilang pegiat HIV senior di Kota Bekasi. Kebetulan kalau Mbak Putri di hari ini di pendamping sebaya ya. Kalau Bung Fajar di mana? Saya penjangkauan. Oh, penjangkauan. Oke. Di mana-mana sih sebenarnya. Di mana-mana. Nah, jadi pasti masih banyak warga Kota Bekasi, besti-besti KPA yang nggak tahu itu sebaya itu apa sih. Saya juga termasuk yang awal-awal masuk KPA itu nggak tahu tuh sebaya apa sih gitu. Nah, semenjak masuk KPA baru tahu. Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Putri atau Kak Fajar dulu. Sekarang kenalan gak sih? Oh, boleh kenalan dulu. Soalnya kayaknya ini pegiat-pegiat dari tahun 1980. Enggak. Ya kayak agak lama gitu. Mungkin bisa dari itu lalu ke pendamping. Boleh. Ke apa? Sebaya. Siapa duluan nih? Sweet, nggak perlu kan ya? Yang paling tua siapa? Yang paling tua? Paling tua. Senior duluan. Oke, silakan Mbak Putri. Ya, perkenalkan saya Putri Tanjung, biasa dipanggil Putri. Kebetulan saya ini koordinator pendamping sebaya di Kota Bekasi. Udah berapa tahun Mbak tadi? Serius banget. Ya maksudnya pengen tahu kan? Baru 2016 jadi di pendamping sebaya ini 2016. Oh, tapi sebelumnya? Sebelumnya pendamping juga, cuman di beda organisasi. Oke. Organisasi Kota Bekasi. Kalau di isu HIV sendiri? Iya, di isu HIV deh Mbak. Biar kedengeran lama gitu, kita mau denger yang mulai masuk ke HIV, mencari tahu HIV apa, kemudian di isu HIV itu 2002. Oh, 2002. 24 tahun yang lalu. Oke, gila, luar biasa, siap suhu. Lanjut. Oke. Gue Fajar Satria. Gue saat ini sih di program penjangkauan. Selalu berdampingan sama Mbak Putri. Kebetulan di Kota Bekasi. Terus gue mulai cari-cari tahu dan belajar menjadi seorang penggiat itu di 2008. Mbak Putri itu jauh lebih senior. Sebenarnya cuman juga sih coy. Iya, cuman memang untuk penjangkauan di satu komunitas tertentu dulu gue satu-satunya. Dulu 2008. Yang lain belum ada gitu. Gue satu-satunya untuk satu komunitas. Jadi kalau tadi kan penjangkauan ini pendamping. Berarti satu kesatuan yang nggak boleh berantem lah intinya. Harusnya. Kita harus beriring, betul. Jangkau
ketemu didamping. Betul. Gitu. Jadi ini yang nyari, Gue yang nyari Gitu ketemu, kasih ke Mbak sini. Putri, terus Mbak Putri dari ngedampingin Oke. Sampai meninggal. Paham nggak? sampai Oh, meninggal. paham Mas dong. Kusmin nanya aja, lu kan juga sama. Bagian dari Sebenarnya sih, bagian dari cuman kan mereka. host hari ini coy. Iya. Oke, tadi tuh masih penasaran nih Mbak Putri, Kakak Fajar tentang apa sebaya ya. Kenapa sih kok disebutnya sebaya? Ada pendukung sebaya, malah seingat gue ya Mbak, tuh bukan cuman ada apa pendukung sebaya, pendamping sebaya, kelompok lingkungan sebaya, pendidik sebaya, segalanya sebaya deh. Pokoknya apa sih tuh? Kan kalau yang gua tahu kan sebaya itu kayak gua bebek nih sebaya. Sebaya. 95 kita Jaya. para 95 ya. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Kalau ikut, jangan takut. Kalau takut, jangan ikut. Jaya. Gila, kita baru 7 tahun. Dia udah ngubah-ngubah. Bisa ayo coy. Oke, boleh ceritain Mbak, Mas lagi. Silakan. Siapa dulu? Boleh. Sweet. Senior, gue tuh hormat tuh. Enggak. Ya gimana Mbak? Sebaya. Jadi kalau sebaya itu artinya sejajar ya, setara. Jadi kalau di kita sih lebih dilihat sebayanya itu latar belakangnya. Itu latar belakang kita adalah orang dengan HIV gitu. Jadi sebayanya di situ kita semua sama-sama orang dengan HIV. Tapi berarti bukan berarti pendamping atau penjangkau sebaya itu orang dengan HIV kan? Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua gitu. Tapi kita mengutamakan si klien yang akan kita dampingi itu merasa bahwa kita adalah sebaya dengan mereka, sama latar belakangnya, karena kebanyakan even kita bukan orang dengan HIV tapi orang-orang ini yang hidup dengan HIV, orang dengan HIV, jadi kayak suaminya lah yang HIV atau adiknya lah yang HIV atau bagian dari keluarganya ada yang orang dengan HIV gitu. Jadi biar ngerasa ini aja kali ya, biar ngerasa sejajar, setara, jadi nggak ada stigma, ngerasa nggak ada stigma. Nggak ada rasa sungkan. Nah, sungkan, iya, gitu. Oke. Tadi apa? Ya, jadi pengen nanya juga deh. Kalau sekarang kan ada, kalau zaman dulu nggak tahu deh zaman sekarang masih ada apa enggak ya? Ada orang dengan HIV, ada ODIF, ODA gitu kan, ada OHIDA juga. Itu kalian dimaksud ya? Betul. Sebenarnya sih gimana? gini, kalau OHIDA itu tidak harus dia adalah pendamping sebaya atau pendidik sebaya atau sebagainya. Bisa jadi misalkan gue punya keluarga yang positif. Oke. Nah itu bisa jadi gue yang OHIDA. Oke, Gitu. berarti hidup berdampingan dengan orang HIV gitu Betul, Bang Egy. cerita. Berarti kita di KPA OHIDA coy, bukan OHIDA habis. Berapa tahun OHIDA-nya? Oh, sedang sih, belum lama-lama. 20-an tahun, belum ratusan tahun sih. Tapi kalau Mbak Putri kalau nggak salah, saya pernah dengar ceritanya pernah langsung mendampingi ada keluarga ya? Ada. Adik ya kalau nggak salah ya? Iya. Nah itu gimana mungkin Mbak? Apalagi ini bukan sekedar pendamping sebaya sebagai tugas ya, tapi emang keluarga sendiri. Iya. Nah itu mungkin ceritain pengalamannya gitu kan, dari mulai mungkin psikologis, ODIF ini awal tahu posisinya dia HIV gitu. Di tahun 2002 nggak kayak sekarang ya, handphone aja belum ada internetnya. Betul. Kalau mau kita searching sesuatu tuh harus kita memang punya sambungan internet atau ke warnet. Oke. Kita searching sesuatu. Yap. Andai kita sudah dapat pun, itu masih belum kayak sekarang yang udah naskah akademik banyak, udah Betul. banyak banget penelitian, Jurnal ya. AI, belum lagi. Jadi masih sedikit informasi, sedikit banget, dan itu pun belum udah berganti sekarang, bahkan informasi yang kita dapat di 2002 udah berganti sekarang gitu kan. Dan kita juga meraba mencari komunitasnya, karena komunitasnya juga masih mencar-mencar kan, masih saling menutup diri karena saat itu aneh gitu. Umpama kita ke dokter, kita terima, ya kamu kena sakit HIV, udah pulang tuh, nggak ada obat, nggak ada apa, nggak ada anjuran, nggak ada nasihat, Edukasi gitu. nggak ada. Kamu harus semangat gitu, nggak ada. Ya, jadi kita cuma bilang ya udah sekarang dijaga aja pola hidupnya, cuman nggak boleh Kasihan makan. ya. Jadi yang pertama-tama orang dengan HIV yang awal-awal dulu tahu sebelum ada ARV kayak sekarang, jadinya cek CD4 dulu. Apa tuh? Apa tuh CD4 Mbak? CD4 itu cek ketahanan imun tubuhnya ada berapa. gitu. Kemarin udah di episode 3 CD4. Udah ya. Oh iya, udah dokter dikasih. Edi. Iya, udah. Terus Mbak. Nah itu kalau di bawah 200 baru tuh ada rekomendasi untuk obat, dan obatnya itu tuh masih Oke. berbayar.
Betul. gitu, dan masih susah banget gitu kan. Obat yang bukan buat nyembuhin itu ya. Iya, bukan Kemarin buat juga kata dokter nyembuhin. Eti, ingat nggak? Iya. Ya. Bukan buat nyembuhin itu, hanya untuk mengembalikan imunitas aja. Oke. Nah itu jadi ketika memang CD4-nya masih tinggi, ya udah pulang dengan tangan hampa gitu ya, cuman Nunggu parah ya. yang pertama tuh inget tuh nggak boleh makan sate karena Oh, kenapa takutnya nggak tuh? mateng. Oke. Karena sate itu kan daging mentah langsung dibakar. Gitu. Terus nggak boleh makan telur setengah mateng, pokoknya nggak mateng itu tuh nggak Oke. boleh semua. Iya 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 iya. Dari bedanya gini, kalau orang HIV itu komplikasinya menjadi AIDS. Kalau orang non HIV menjadi sakit komplikasi gitu. Oke. Ada gula, jantung, darah tinggi, Oh, gitu iya. kan. Itu semua yang dibawa adalah penyakit komorbid menjadi satu. Nah, kalau orang, dan itu disebabkan bukan dari virus atau parasit atau bakteri. Kalau orang HIV, komplikasinya itu menjadi AIDS karena penyakit-penyakit yang mereka derita itu kebanyakan disebabkan oleh bakteri, parasit, dan virus. Oke. Penyerta itu ya, apa yang menuju si AIDS ya Mbak? Itu dia ketika dia dalam kondisi AIDS itu pasti ada penyakit yang disebabkan oleh itu berkembang di tubuhnya, sulit disembuhkan, yang masuk ke stadium 3 dan 4 gitu. Itu mereka ada di fase AIDS gitu. Baru dikasih obat tuh zaman dulu. Ya. Baru dikasih obat. Oh, dapat obat. Jadi kita tuh zaman Oke. dulu lihat orang yang CD4-nya 2, CD4 1. Ngerasain gitu sih ya. sebenarnya gue ngerasain sih. Gitu ya. Satu ya ada yang Satu ada, betul. CD4 satu tuh nggak minus ya, nggak minus ngutang CD4 coy. Setengah mati nyari ARV itu setengah mati gitu ya. Jadi pengalaman karena adik saya satu lagi tuh juga dia udah turun di LSM duluan. Pernah ngerasain setengah mati dapat obat di tangan, masuk ke ruang rawat, kliennya meninggal. Oke. Jadi udah terlambat banget gitu, udah terlambat. Itu dulu tuh kita yang ngalamin begitu tuh sering banget loh. Kematian di depan mata tuh kita sering banget. Iya. Alhamdulillah saat ini udah jarang sekali ya gitu. Kita Belum lagi menemukan. stigma diskriminasinya ya Mbak ya. Iya, dulu kita sampai pernah datang karena rumahnya habis itu dimakamin, semua barang-barangnya dikeluar terus dibakar. Aduh, sedih lagi Iya. kita. Berarti sekarang hitungannya udah bagus lah ya perkembangannya ya. Iya, kita yang dulu tuh pasti dapat sertifikat pemusalaran jenazah Oh, apa tuh untuk apa? untuk memandikan jenazah karena masih banyak ya Oh, yang takut ya. Takut buat mandiin. Meninggal tuh orang-orang Tapi nggak mau teman-teman ngurus. dari KDS itu pada bisa. Enggak, dulu aja kita yang dapat Pelatihan, di iya. tahun 2012. Oh, maksudnya penggiat yang dilatih Iya. untuk mandiin jenazah. Iya. Oh, luar biasa ya. Iya. Gak ada Pakai yang saking- mau tuh begitu mereka dia udah meninggal, gak ada yang mau megang karena stigmanya memang kalau kita nyentuh aja tertular gitu kan. Jadi akhirnya udah kita yang bergerak. Padahal seremang COVID ya. Betul, betul. Oke. Jadi kita penggiat ya. Agak aneh ya, agak aneh Lucu-lucu sih, pelatihannya ya. keren. Dulu tuh dapat obat. Boleh tuh nanti buat program KPA kali ya. Apa nggak perlu kan coy? Nggak perlu. Ini kan mesti Udah edukasi aman. ke apa amil-amil yang suka mandiin yang udah biasa mandiin ini biar Iya, nggak iya. takut gitu. Ya bisa sih, cuman kan ya Jadi kita ngasih edukasinya aja. kalau terlanjur ketahuan tuh status Iya, kalau HIV-nya ya, ketahuan. kalau kagak mah ya udah nggak Baiknya apa-apa kan ya. kita menjaga martabat Iya. jenazah juga. Karena kan Ben. waktu itu aja pas pandang rapat kalau nggak salah kan sempet masih ada yang polisi aja ketakutan buat. Megang buat ya, iya, ada yang ngurus. meninggal. Oke. Oke nih Mbak Putri di zaman dulu ketemu Odif begitu. Coba Bung Pajar. Zaman Kalau- sekarang. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Zaman sekarang mah udah enak banget, udah gampang banget. Dulu tuh panjang banget ceritanya kalau Iya. misalkan ketemu sama teman-teman yang ketika VCT positif panjang tuh sampai dapat obat. Jadi dia harus CD4 SGO, SGPT, toraks harus ronsen apa segala oke. macam. Udah gitu kan nggak disediain kan di layanan tersebut kan, jadi harus ke lab kayak Paramita apa segala macam gitu. Itu bayar. Oh zaman dulu. Kalau yang nggak Zaman mampu dulu gimana? tetap harus Ya udah, nggak dapat berbayar. obat berarti dong Mbak. Nggak dapat obat berarti. Dan kalau misalkan CD4-nya masih di atas 200, belum yang drop Belum mau banget. pingsan gitu ya. Iya kan? Nggak bisa. Udah gitu nggak kayak sekarang ya, ARV enak banget 1 butir sehari. Oh iya. Oh iya. Itu pun Kalau dulu kalau susah banget minum. Minumnya. Oke. Kadang-kadang Kalau mereka berapa? pada itu. Tiga, Dulu bisa 3, 5. betul. Oh yang 5 juga ya. Sekali Lima minum. itu Sekali minum. 5 itu karena 2 siang 3 malam.
Oke. Odif-odif enak loh sekarang loh. Jangan disia-siakan fasilitas yang ada ya. Loh ini namanya. Bahkan Iya. terus ada ARV yang harus terus ditermos terus gitu. Jadi apa kemana-mana tuh? bawa kaletra namanya. Jadi dia harus kemana-mana bawa termos. Buat termos. Oh karena Karena jenis ARV-nya itu nggak bisa kalau panas, harus di dalam es gitu. Harus lembab lah gitu ya. Lembab betul. Harus. Iya. di Berarti termos. memang teknologi udah berkembang banget, semuanya Iya, udah banget. mudah diakses. Jadi Betul. pada odif-odif yang masih belum mau minum Betul. obat juga, Betul. anak diapain? Oh, gitu. Mau diapa-apain kan Odif Iya, terus. iya juga sih, cuman ya enak nih, kita harus bersyukur Iya. tuh kalau Betul. ya udah deh. Lebih memang Tapi di era sekarang ini masih ada nggak sih orang kalau dari penjangkau misalkan takut untuk dicek? Banyak. Jadi kebanyakan mereka gini, bukan takut jarum suntik, bukan takut apa, tapi takut akan statusnya, takut akan hasilnya. Itu yang jadi kendalanya. Jadi ketika kita sudah kasih edukasi, toh nanti ketika positif akan begini, semua gratis apa segala macam, tetap mereka masih khawatir dengan hasilnya. Gitu. Artinya berisiko dong tuh ya pada ya. Pasti. Oke. Kalau yang takut-takut itu pasti berisik, pasti lagi. Yang kan giliran udah bener-bener ke AIDS ya, Betul. Iya. kita juga yang direpotin. Biasanya emang gitu, ketika sudah diajak VCT, mereka takut hasil, terus karena kepikiran udahlah lepas aja, terus akhirnya ngeblok. Nanti suatu saat ketika mereka sakit, Kak gue sakit, baru mau VCT. Ketika mereka udah tahu statusnya, masih ntar-ntaran tuh kadang-kadang buat akses obatnya. Nah, ketika kita udah kasih ke pendamping sebaya, mereka kasih tahu apa segala macam dan akhirnya mau, kadang-kadang pun itu bisa lepas. Oke. Bisa jadi LFU, maksudnya putus obat. Kayak gitu. Oke, ngerti nggak Kang Egi? Ngerti. Oh ngerti banget nih. Jadi emang sebetulnya perkembangan zaman itu udah luar biasa sekarang. Zaman sudah berubah. Udah zaman sudah berubah, gue ingat kata-kata bapak gue ini, maaf. Ya jadi zaman udah berubah dan sekarang udah enak banget, akses apa-apa udah nggak seperti zaman Betul. dahulu kala, hiduplah seorang. Enggak. Oke, lanjut lagi nih Mbak Put, mungkin boleh cerita juga nih tentang stigma dan tadi artinya berarti stigma dan diskriminasi yang ditakutin ya, maksudnya udah tahu mereka beresiko, dia takut nih hasilnya akan positif dan dia takut menjalani kehidupan ke depannya Betul. nanti meskipun obat udah gratis, sudah ini bla 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 bla. Nah, oke, setelah itu berarti mungkin boleh cerita nih baik Mbak Putri maupun Kakak Fajar tentang stigma apa sih yang paling sering gitu, atau bukan yang paling sering, yang paling ekstrim yang ditemuin di lapangan tentang orang dengan HIV yang baru tahu statusnya terutama. Sekarang masih ada nggak sih Apa? stigma diskriminasi? Pasti. Banyak kayaknya deh. Masih, karena memang informasi itu kan memang baru. Kalau sekarang ini program penjangkauan itu kan baru ke populasi kunci tertentu ya, Yap. ke komunitas tertentu, bukan ke masyarakat umum. Nah, kebetulan kan aku juga sempat lihat ya beberapa kali KPA juga melakukan edukasi ke masyarakat, ke sekolah, itu membantu sebenarnya untuk penyebaran informasi. Nah, stigma yang paling ekstrim itu masih sebenarnya umum sih, bukan ekstrim ya. Yang tiba-tiba ketahuan sama keluarganya akhirnya diusir. Yang ketahuan di lapangan di tempat kerjanya akhirnya dipecat. Ada ya? Ada. Sampai 2026 ini? Sampai sekarang. Nah, ada lagi yang ketahuan di sekolahnya akhirnya dikeluarin dari sekolah. Itu ada juga ada. Oke. Masih ada yang kayak gitu-gitu. Oh, kalau bisa mah 2026 harusnya udah nggak. Selesai, sisa 4 tahun lagi loh kita lagi. Teknologinya aja udah berubah, masa Betul. kalau pikir masyarakatnya tidak berubah? Jadi masyarakat bukan kebanyakan ya, beberapa sebagian ketika kita kasih edukasi, mereka yakinnya ya udah kayak nggak mau menerima apa yang kita edukasiin gitu. Oke. Kebanyakan gitu. Jadi ketika ada yang diusir sama keluarganya, kita kasih tahu nih ini sebenarnya nggak menular loh. Buktinya gimana apa segala macam. Lah, saya sendirian jadi buktinya sekian belas tahun saya hidup sama orang yang positif HIV, tidak menularkan sampai detik ini apa segala macam bla 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 bla. Kita udah kasih semua itu. Cuma kata mereka ya Iya sih, namanya mereka yakinnya ya orang udah ya. gitu. Mudah-mudahan sih, tapi wasilah dari bincang tanpa stigma ini Oh, iya, bisa harus dong. didengar oleh masyarakat lebih luas, Dengarkan dan lebih semuanya. cerdas lagi masyarakat. Ya, oke. Amin. Betul, amin. Karena memang mereka suka
kacamatanya itu HIV adalah penyakit kotor atau penyakit kutukan. Mantap. Jadi gini, Itu udah zaman dulu banget kayaknya ya. Iya. Denger gitu. akhirnya kamu kena HIV karena apa? Makanya mereka diusir sebenarnya bukan karena semata-mata HIV, Oke. cuman karena itulah karena kamu Nakal. melakukan hal itu. Iya, gitu kan. Jadi yang kamu kena HIV, makanya kamu udah nggak pantas lagi tinggal Kamu di dilaknat rumah oleh kita, Allah. gitu. Jangan sampai nanti kamu yang melakukan, kita yang kena karmanya Oh. gitu. Iya, iya, iya. Jadi Waduh. ada yang berpikirnya itu ke sana. Berarti Perilakunya ya. berarti peran tokoh agama sebenarnya ini penting juga loh buat ngasih pemahaman, maksudnya bahwa ya yang gini-gini sebenarnya ya nggak berpengaruh, misalkan gara-gara anaknya ini jadi turun karma ke sekeluarga. Iya, bukan Iya. sekedar ketularan penyakit, Iya. tapi mereka berpikir Karma. bisa sampai kena itu, nanti kita semua yang kena tulah. Gitu. Oh, ya Gitu. ampun. Jadi itu memang berkali-kali aku ngadepin gitu. Kenapa sih? Ya biarin aja, salahnya dia sendiri bisa kena begitu, itu kan pasti karena kelakuan dia gitu, karena Oke. perilakunya. Sedih ya. Padahal ada yang tertular bukan karena kelakuan negatif sebelumnya. Oke. Misalkan si A dia tertular karena memang perilaku seksual yang terlalu bebas, gonta-ganti pasangan. Tapi ada yang misalkan dia ibu rumah tangga, nggak Iya. kemana-mana, yang cuma benar-benar ngurus anak, Iya. tiba-tiba tertular. Diusir gak tuh kalau yang kayak gitu? Nah, harusnya kan bisa berpikir ke situ. Terus Iya. ada Anak. anak yang dengan HIV. Nah, itu kan tertular dari orang tuanya. banyak lagi ya di Kota Bekasi ya. Gitu. Jadi nggak semua memang akhirnya dapat virus HIV ini karena perilakunya gitu. Udah nggak bisa deh ya disamain Betul. lagi nih. Zaman dulu beda sama zaman sekarang. Lagian zaman sudah berubah. Lagian zaman sekarang kayak hampir semua orang kotor. Yo, oh enggak. Maksudnya bukan begitu maksudnya ya. Oke. Artinya berarti peran penggiat ini luar biasa ya, luar biasa. Kayaknya nggak- Capek dong. Kayaknya nggak Iya. cukup kalau satu episode. Nggak cukup. Berarti sewaktu-waktu bisa ditelepon. Ya sih, kita aja KPA udah mulai ngerasain gitu kan. Tahu-tahu ditelepon ya. Ini ada yang sakit, ada yang ini ada yang diusir, ini ada yang meninggal, ini Kemarin ada ya, itu. Iya tahun kemarin betul. ya terakhir ya kita. Tahun kemarin masih ada yang diusir itu ya. Yang jadi AC. Oh iya ada. Kita tuh kerja kayak 7 hari seminggu, 24 Jam. jam per hari. Oh full time banget Dari ya. zaman full dulu ya, time. Mbak, Iya, kayak sampai standby aja Sampai- gitu. Sampai Oke, ini sekarang. kalau ini untuk Allah langsung yang gaji kayak gini mah gila. PGA. Karena manusia udah nggak bisa ngegaji ya Allah kayak gitu. Karena Oke. makanya kita sekarang sih udah berusaha untuk dia ada keluarganya nggak gitu. Kalau dia ada keluarganya, hubungkan dengan keluarganya dan kita menuntun keluarganya gitu. Kita mengarahkan keluarga. Jadi mau nggak mau si keluarga juga paham nih kalau nyampe ke rumah sakit dia harus melakukan apa Oke. gitu. Betul. Kadang kalau kita take over semua juga keluarga bingung juga nih, andai kita nggak ada kan kita nggak selalu dampingan kita kan nggak satu ya, Iya, ratusan betul, ya gitu kan, betul. ribuan gitu. Nah jadi kalau kitanya lagi di tempat lain hanya dengan arahan mereka tuh tetap bisa jalan, tetap bisa mendampingi keluarganya. Kebayang kalau tiba-tiba masuk rumah sakit berbarengan berapa puluh orang. Jangan banyak banget. Maksudnya cerita aja kebayang, maksudnya kita juga nggak bisa handle semuanya Oke. satu-satu gitu. Jadi Oke. lebih baik memang kita coba arahin ke keluarganya, coba kasih edukasi, akhirnya mereka mau. Ya garda terdepan harusnya si keluarga ya. Betul. Iya. Bukan penggiat ya kan. Kapan-kapan kita boleh ya undang kepala dinas Keluarga. DPPKB. DPP, gua kenal Keluarga. tuh. Gua kenal. Oh iya. Keluarga itu. Benar. Boleh. Biar penguatan keluarganya penting juga Penting ya. banget. Itu justru Ada beberapa yang memang kita dampingin banget. Contoh, ada anak yatim piatu didamping, Betul. dia diasuh sama neneknya, nenek kakeknya pemulung dan buta huruf. Aduh, Kan kita mau nggak complicated mau. lagi ya. Iya, Ada yang jadi begitu. itu harus kita mau nggak mau itu, bukan mau nggak mau ya, kita juga pasti ngedampingin full gitu karena kan keterbatasan Oke. mereka kan sama kayak yang tunarungu, Iya. disabilitas gitu, kita ada, nggak semuanya manusia normal Oke. gitu, jadi ada yang kayak gitu-gitu yang banyak masih ada yang kita kan ketemu lansia juga ada usia Iya, iya. 69, 70 Modif juga. Iya, dan dia bukan orang Indonesia gitu kan. Dia udah Oke, menjadi ya. WNI. Cuman dia bahasa Indonesianya nggak lancar gitu. Dia pakai bahasa Cina, pakai bahasa Mandarin gitu. Obatnya jadinya gimana tuh kalau yang WNA?
Enggak di WNI. Udah jadi WNI. WNI, udah jadi. Oh, udah jadi WNI. Oh, Naturalisasi. untung ya. Oke, Tapi oke, oke. dia sehari-harinya nggak bicara pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Mandarin, entahlah daerahnya dia Oke, itu. butuh translate gitu. lagi ya. Iya. Iya, Udah iya. canggih. Oh, udah canggih, benar-benar. Zaman sudah berubah. Iya, iya. Agak susah juga ngedampinginnya, mana dia sudah lansia gitu, umurnya 69 tahun gitu. Jadi tantangan-tantangan pendamping sebaya itu sering ketemu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Oke, tapi pokoknya luar biasa banget nih pendamping Luar sebaya, biasa. penjangkau, penggiat Penjangkau HIV. pasti kesulitannya pasti nih saya tebak nih nyari orang buat mau periksa ya. Iya, Itu. betul. Kalau pendamping sebaya itu ya proses itunya keluarga Pendamping, tadi. iya. Ini Iya, lebih betul. kompleks lagi. Udah kan. didamping Lebih kabur kompleks lagi, lagi. LFU, nah itu lebih sebelah. Oh iya, Iya, apalagi yang hilang, minum kejar obat lagi hilang. ya. Iya, udah dienakin, keenakan langsung cabut dia. Gitu. Ya mudah-mudahan sih kedepannya makin banyak Benar. orang dengan HIV yang aware lah sama Iya. kesehatan dirinya pribadi, terus keluarganya juga support, tetangga, saudara gitu kan yang tahu HIV itu. Dan jangan lupa Apa? jangan lupa apa? Jangan lupa maksudnya kalau ada case-case kayak gitu artinya kan pemerintah harus hadir. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk lapor kepada kita nih ya yang sekarang udah aktif banget gitu. Gila. Ya, jadi kita akan membantu mungkin ya karena tadi gue ngeliatnya kompleks apa Iya, iya. bisa jadi itu kurang mampu dia Iya. buta apa lagi Orang dari negara lain. iya dari negara lain artinya kan perlu koordinasi lintas sektor tuh misalkan perlu dukungan pemerintah jangan sampai kalian capek ngajak-ajak kita gitu loh asik ya gitu kan Kak lagi Betul, ya betul. Jadi kita Oke, bareng-bareng oke. lah. Sesuai dengan episode kemarin 2 ya, yang 3 dua yang dua Dr. Fepi, ya yang Bukadis. Iya, kita harus lintas sektornya harus Betul. jalan bareng-bareng. gue lah harus banget Di kan. 2030 insya Allah. 4 tahun lagi Amin. sampai nggak sih kira-kira kita ya Insya Allah. Insya Allah lah ya Optimis aja dulu. Iya, benar. Punya pengalaman dengan KPA kayak waktu bikin akte, ada apa tuh KPA ngebantu banget tuh. Kita bikin akte langsung jadi. Jadi kan gini, Tahu nggak lo anak Tapi zaman enak aja tahun kemarin gila kalau lo gue jadi kita tuh ada pasien anak LFU. Iya. Dia mau berobat lagi alasannya nggak punya BPJS. oke Nah, ternyata untuk bikin BPJS sudah harus punya akte dan KK Iya, iya. semuanya dong dah. administrasi kependudukan lah ya Lah ini anak akte aja nggak punya gitu kan. bodong maaf enggak Begitu. kosongan ya bu kok kosongan Sih kan gini, akte udah jadi, kita mau ngurus SKTM itu juga di kelurahan susah nih. Kan harus pengantar RT RW lah. Kalau kita RT sama RW kan berarti RT RW kita harus Kasih tahu buat juga. apa nih buat Iya. dia kan gitu. Itu akhirnya kita minta tolong Dinkes, alhamdulillah tuh. jadi tuh Jadi ya langsung Langsung bisa dapet telepon BPJS di dari Dukcapil. ininya. iya Kalau aktunya langsung jadi itu sehari-hari itu juga langsung jadi Betul. gitu. ya udahlah kedepannya biar makin dilancarin kita semua. Menuju Amin. ending 2030. Kayaknya kalau satu episode kan kayaknya saya masih banyak nanya-nanya cuma benar itu tim Betul, media kita udah gini-gini mulu. tahu ya lah hai gure ya Ya mudah-mudahan nanti kita kapan-kapan bisa satu lagi di sini ya. amin Iya, amin. Kita ngobrol-ngobrol lebih panjang. Karena lagi. lebih rame kali seru kita bikin episode gitu ya kayak Iya gini. nanti kalau alat pendukungnya udah Oh iya maaf. lama juga. Benar. Kali ada yang mau bantu kan? Iya. Kayak perusahaan apa gitu kan? Buset. Amin, amin. Kalau Bapak perusahaan dengarkan suara di kami. Bapak Cio. Gitu. Oke, itu aja kali ya untuk episode Enggak hari ada ini. kata dari mereka. Ya, terakhir mungkin kata-katain Di kata-kata basic Iya. KPA gitu. Mungkin Oke. ada pesan-pesan. Yang jelas sebaiknya mengurangi stigma diskriminasi karena percayalah bahwa HIV itu tidak menular secara instan atau secara gampang. Saya dari 2008 sampai detik ini masih negatif dan saya tetap berdampingan dengan teman-teman yang positif sampai sekarang masih negatif dan itu sudah dibuktikan sama saya sendiri. biasa. Jadi memang betul-betul tidak mudah menularkan. Oke. Dan bisa dijaga gitu ya. Betul sekali. Mbak Putri, Kalau dari saya pribadi, buat teman-teman Oda, jangan putus asa.
banyak-banyak bersyukur bahwa saat ini yang kalian alami, yang kalian jalani jauh lebih mudah dibanding teman-teman yang sudah terdahulu gitu kan. Kenapa mereka juga tidak bisa bertahan panjang karena memang waktu itu belum seperti sekarang. Oke. Jadi tolong jangan LFU. Kan ya Dek ya. Oke. Oke udah cukup Bang Egi. Langsung Ya tutup, Bang. ampun kayak berasa kurang ya. Iya. Oke, Besti KPA, mungkin itu episode keempat kali ini kita tutup dengan mengucapkan apa? Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan terganggu lipstick gue yang luar biasa ini ya. Iya, gue baru merhatiin. Kan dari tadi baru merhatiin. Dan stay tune tetap di BTS Bincang Tanpa Stigma. Bye.